Ya, selamat malam buat teman-teman. Malam hari ini gue mau eh, ngobrol-ngobrol sama Bang Alex tentang perubahan hidup ya. Kenapa kenapa gua ambil judulnya perubahan hidup malam hari ini, teman-teman? Dalam seri ini gue pengen pengen nanya-nanya begitu ya dengan orang-orang yang hari ini sudah jadi inspirasi buat banyak orang. Eh, tapi pasti gue rasa mereka punya momen tertentu lah ya, di mana hidup mereka berubah, lalu kemudian momen perubahan radikal itu yang kemudian mengubah hidup mereka. Nah, gue pengen tahu gimana sih eh, orang-orang yang sekarang jadi inspirasi bagi banyak orang ini mengalami perubahan itu begitu. Karena ini eh, dalam masa-masa sekarang ini ya, yang masa pandemi ini kan kita selalu bicara soal masalah perubahan, transformasi apa, shifting dari hal-hal yang dulunya bisa kita lakukan, sekarang nggak bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi kisah-kisah perubahan yang mungkin yang sementara seperti itu banyak. Nah, gue mau angkat lagi kisah-kisah perubahan yang justru sebenarnya bernilai kekal begitu ya. Ini uh, yang dengar ini kayaknya banyak teman-temannya Bang Alex gitu ya. Welcome teman-teman. Uh, Teman-teman, Bang Alex ini mungkin teman-teman sudah banyak tahu lah gitu ya. Bang Alex ini sekarang adalah Wakil Sekretaris Jenderal Perkantas, banyak berkecimpung di bidang pemuridan. Bang Alex lulusan dari komunikasi UI, lalu kemudian sekolah teologi di UK ya. Udah malang melintang, dan gue sendiri belajar banyak pemuridan dari Bang Alex. Kalau di gereja gimana mau menerapkan pemuridan, gue tanya sama Bang Alex. Sampai sekarang juga begitu ya, ketemu masalah gue tanya Bang Alex. Dan Bang Alex ini adalah tetangga, nggak jauh begitu ya. Ini kita mau live streaming bareng. Kira-kira teman-teman apa yang kami bicarakan malam hari ini semoga menjadi berkat buat teman-teman dan kita semua ya. Gue panggil Bang Alex dulu. Bang Alex bisa tampil live? Halo, Ron. Oke. Selamat malam. Ya, teman-teman, hari ini sebenarnya harusnya gue yang invite Bang Alex, tapi karena masalah teknologi, Masalah. Inilah teknologi ya. Tetanggaan ya, tapi social distancing ya. iya, harusnya kita satu table aja Bang ya ngobrolnya ya. Iya ya. Satu frame. Satu, ya. Bang Alex, Ah, jadi seperti tadi gue udah ngomong sama teman-teman kan ya, ini berkaitan mm-mm. dengan perubahan hidup gitu ya. Tapi sebelum itu gue mau tanya dulu, Bang Alex tuh sebenarnya udah melayani Iya. berapa tahun sih di Perkantas ya? Eh, aku join Perkantas tahun 98. Hmm. Jadi ini tahun ke-22 dalam pelayanan di Perkantas. 22 tahun, Bang. Yes. Dahsyat. Nggak pernah pindah-pindah, Bang? Belum, enggak. Belum. Sampai hari ini meyakini panggilan Tuhan di Perkantas, ya walaupun makin Oke. tua tetap melayani anak muda. 22 tahun yang lalu gue di mana ya? 98, Ron, lu di mana tuh? Gila, 98 gue, 99 gue baru masuk sekolah teologi, Bang. Oh gitu ya. Berarti masih SMA ya, 99. SMA kelas 3 ya. Iya. Gue udah 98 gue join. masih bergumul ini, Tuhan yang panggil gue jadi hamba Tuhan full time, bener gak nih ya? Itu SMA kelas Ah gitu ya. 2 berarti, Bang. Oh oke. Iya iya iya. Nggak usah hitung-hitung umur gua ya. 22 tahun. Nah, Bang Alex, ini banyak orang yang tahu kan ya tentang Mm-mm. Bang Alex, dan banyak yang diberkati dengan pelayanan Bang Alex melalui khotbah pemuridan ya. Uh, gua sekarang juga dalam beberapa minggu ini gue dengerin tuh khotbahnya Bang Alex ya. Tadi uh, keluar ke kantor gue dengerin Mm-mm. di podcast Bang Alex soal connecting generation gitu ya, dengan kalau nggak salah dengan satu Oh, gereja mm-mm. ya. Dengerin juga penggaliannya Bang Alex dari Habakuk ya teman-teman, kalau belum denger Oh, oke. uh, recommended yang Habakuk, penggaliannya luar biasa. Gue habis jadi kebayang, oh iya ternyata dalam zaman ini ya Habakuk ya, keren banget Bang pembahasannya. Thank you. Nah, tapi mungkin ada juga orang yang seperti uh, gua ini yang
nggak tahu ternyata Bang Alex gimana sih kisahnya pertama kali bertobat, pertama kenal Tuhan, kalau tahun 98 masuk Perkantas. Nah, Bang Alex tuh bertobatnya kapan? Di kampus kah? Atau justru Mhm. bertobatnya tahun 97, langsung 98 masuk Perkantas gitu. Nah, Bang Alex bisa cerita nggak buat kita? Kita ini nostalgia Oke. berarti Bang ya? Oh, nostalgia. Thank you, Ron. Ini salah satu adik saya yang luar biasa ini. Penginjil Roni yang semangatnya luar biasa buat generasi muda, dan aku lihat juga pemuridan yang dia lakukan di tempat dia melayani luar biasa ya. Kalau ditanya balik lagi gitu, Ron, pengalaman masa lalu, saya sebenarnya kenal Perkantasnya sudah dari SMA. Maksudnya, kenapa saya bicara Perkantas? Karena ini seperti rumah kedua saya, keluarga kedua saya, karena di situ juga saya kenal Tuhan melalui pelayanan Perkantas. Jadi Perkantas punya divisi pelayanan siswa, mahasiswa, dan juga alumni. Nah, di daerah ketika saya dulu SMA, sekolah yang saya join atau sekolah yang saya ikuti gitu ya, ada persekutuan yang dilayani oleh Perkantas. Jadi ketika itu saya siswa, itu tahun 89, saya masuk SMA kelas 1, dan ya kalau cerita sebentar begini ya, bahwa masa lalu saya itu sebenarnya saya termasuk anak yang baik gitu, dalam arti tanda kutip baik ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ya, saya kalau ingat cerita di Alkitab, saya lebih merasa diri saya justru lebih seperti anak sulung begitu ya. Anak sulung yang merasa diri sudah baik. Saya dari kecil, dari keluarga Kristen, keluarga yang baik, harmonis, saya dapat kasih sayang, saya dapat banyak talenta yang berkembang. Bahkan juga ketika saya sekolah, prestasi saya di sekolah baik gitu ya. Nggak jauh dari 5 besar begitu. Lalu kemudian ketika masuk SMP juga saya dapat sekolah yang baik. Lalu kemudian saya dapat prestasi, itu salah satu prestasi yang waktu itu wah begitu membanggakan buat sekolah. Saya terpilih menjadi siswa teladan mewakili sekolah saya. Dan akhirnya dikirim ke Jakarta, dari anak daerah dikirim ke Jakarta, waktu itu ketemu presiden dan segala macam begitu ya. Bahkan di dalam pelayanan rohani pun saya anaknya memang suka membaca, saya suka pengetahuan umum begitu, dan termasuk salah satunya adalah saya senang baca buku-buku rohani, Alkitab begitu ya. Tapi itu semua ya saya lakukan sebagai satu kesenangan saja. Saya ingat ketika kira-kira sekitar 3 SMP begitu ya. 3 SMP pun saya sudah dipercayakan tanda kutip melayani di gereja waktu itu dengan jadi anak bawang sih, tapi jadi kayak dipercayakan mengajar teman-teman begitu. Tapi jujur aja waktu itu saya belum kenal Tuhan secara pribadi. Jadi saya bertumbuh dalam kekristenan, dalam lingkungan yang sangat Kristen, tapi saya tidak punya pengenalan pribadi akan Kristus. Jadi waktu saya masuk sekolah SMA, kelas 1 SMA, dan itu pun karena saya termasuk anak yang baik, setia, datang persekutuan gitu, dan akhirnya saya terlibat pelayanan, saya bertobatnya justru di camp pelayanan gitu. Waktu saya kelas 1 SMA, lalu kemudian ada acara retret untuk pelayan sebenarnya. Jadi waktu itu mau mengajak anak-anak untuk melayani, dan waktu itu saya terpilih juga, saya ikut dalam camp itu, dan benar-benar di situ saya ya Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, melalui khotbah oleh seorang ibu rohani saya, Ibu Nelly Tuhumuri waktu itu, dan melalui hambanya ini dia menyatakan begitu ya, saya ingat banget, mungkin saya nggak ingat persis ayatnya, tapi kalimatnya adalah dia mengatakan mungkin ada saudara yang sudah merasa diri baik dan sudah melayani bahkan, tapi kamu tidak kenal Yesus, kamu nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan jujur aja di tengah segala prestasi saya itu, saya hidup di dalam dosa. Saya terjebak dalam pornografi, saya terjebak di dalam hal-hal yang saya tahu, ya dosa-dosa di dalam pergumulan hati, mungkin iri sama orang, dan kemudian merasa diri lebih baik dari orang lain. Dan malam itu, dalam retret itu, saya pertama kalinya buka hati terima Yesus, itu di retret kelas 1 SMA, di retret tahun, saya cuma ingat
bulannya itu Februari tahun 90. Jadi kalau tahun ini kira-kira udah 30 tahun lah ya Tuhan, saya kenal Tuhan secara pribadi dan ya itu benar-benar merasa ini ya, kalau saya suka refleksi ke belakang, gue punya semua gitu dalam tanda kutip ya yang didamba-dambakan oleh anak usia SMP, SMA pada waktu itu, punya prestasi, punya kebanggaan, punya talenta dan segala macam. Tapi ternyata gue nggak punya Kristus dan itu benar-benar kosong begitu ya. Jadi semua dinikmati tetapi ternyata tanpa Kristus gue rasa nothing gitu. Nah itu sih kira-kira secara singkat ya yang bisa gue ceritain. Jadi abang udah sebelumnya SMP udah terlibat pelayanan gitu Bang ya? Iya, kira-kira begitu. Siswa, ya? Baca buku rohani juga. Waktu itu masih di gereja. Waktu itu di gereja. Saya baru kenal pelayanan perkantas dalam arti siswa itu pas SMA. Jadi kira-kira begitu. Jadi ini kalau gue bisa simpulin, jadi Bang Alex ini justru kenal Tuhannya sudah pelayanan dari keluarga. Papa mama kan Kristen nggak Pak ya? Iya. Latar belakang Kristen. Kakek juga Kristen? Oh, kami sudah generasi ketiga keempat sih Kristen pasti ya. Jadi benar-benar inilah apa sudah merasa, apalagi dari suku-suku yang merasa dekat sama Tuhan Yesus gitu ya. yang udah sekolah minggu dari sejak kandungan ya Bang? Betul. Udah ke gereja waktu masih digendong juga udah jalan ke gereja. Justru kita kalau nggak ke gereja hari Minggu, justru dimarahin nih Bang ya. Iya. Jadi benar-benar apa ya, budaya Kristen yang membentuk segala macam, tetapi iman secara personal kepada Kristus dan memang dalam realita gereja tradisional begitu ya, bahwa kekristenan tradisi jadi sesuatu yang dianggap cukup tanpa ada apa ya, tanpa ada pengenalan pribadi akan Kristus yang saya pikir itu yang saya missing di masa saya bertumbuh waktu itu. Bang, ini jadi menarik ya Bang. Ini berarti kan begini, kita tuh sering bicara soal masalah Christian culture, ya kan ya? Iya. Bagaimana kekristenan itu menjadi kultur kita, begitu kan ya? World view kita, misalnya begitu ya? Betul kan ya Bang ya? Itu betul, tapi ternyata permasalahan itu bukan di sini gitu ya? Iya. Di sininya nggak kurang begitu kan ya? Jadi kalau aku bisa simpulkan nih, Abang kan masuk kayak kategori sebelum kenal Tuhan ya. Jadi kayak orang Kristen KTP, bener nggak Bang ya? Betul. Orang Kristen tanpa pertobatan ya? Tanpa pertobatan. Karena aku ngerasa gini, Ron. Waktu itu ngerasa baik-baik aja. Oh, sebenarnya aku cerita satu hal lagi ya. Jadi begini, aku kan tadi aku cerita, aku SMA tuh 89. Waktu masuk SMA itu ada retret. Biasalah ya, ada retret di sekolah, ikutanlah retret itu. Lalu kemudian di retret itu tuh ada penantangan, terima Yesus juga. Udah ada tuh. Nah, waktu itu gue sebagai orang yang merasa, ya dari latar belakang yang merasa, gue udah Kristen dari kecil, lalu aja gitu kali ya. Lalu kemudian aku ngeliat beberapa temen nangis gitu. Wah, ada yang nangis, terima Yesus waktu itu ya. Sampai air matanya kayak berember-ember. Terus aku tuh geli aja karena nggak biasa gitu di gereja. Terus ngeliat gini, ya elah ngapain sih nangis-nangis. Emang gereja lu aja tukang nangis-nangis gitu-gitu ya. Gue secara pride-nya merasa, walaupun aku nggak menyatakan, tapi ngeliat gitu. Nah ternyata 6 bulan kemudian, gue ikut dalam retret, gue yang ngalamin tuh. Yang mengalami apa ya, akhirnya malam itu benar-benar gue tumpah ruah gitu ya, menyesali dosa di hadapan Tuhan, dan malam itu gue dilayani secara pribadi oleh satu abang, dan itu bagi gue, kalau mau dibilang momen ya, itu momen pertobatan secara pribadi terima Yesus. Tapi kalau mau dikatakan Christian culture itu impact-nya semana gitu. Aku tetap melihat Tuhan bekerja dalam culture dari sekolah minggu. Tuhan pakai juga guru-guru sekolah mingguku. Aku udah saat teduh dari kira-kira kelas 6 SD. Itu karena diajarin oleh guru sekolah minggu. Dia ngasih renungan, terus kemudian terus bertumbuh. Jadi akhirnya aku melihat ini ya, memang momennya di situ. Tetapi Christian culture mendukung. Nah, sedihnya adalah kalau Christian culture merasa itu cukup tanpa membawa orang kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, aku pikir kita juga tidak menyalahkan Christian culture. It's a good thing, tetapi tidak bisa hanya Christian culture karena setiap orang perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus.
Bang, aku mau balik lagi tadi soal masalah Mm, pengalamannya Bang Alex waktu mm, ngelihat teman-teman nangis, tapi Abang sendiri nggak tergerak gitu. mm. Nah, eh, apa sih yang membuat Abang kemudian menjadi 6 bulan kemudian menjadi salah satu orang? Maksudnya ini kan udah biasa datang ibadah, Iya, iya, dengerin dengerin khotbah, dan aku rasa mungkin Bang Alex kalau udah, maksudnya gini, bukan karena khotbahnya bagus kan misalnya gitu ya. iya, 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 Karena benar-benar. karena waktu waktu temannya abang nangis-nangis itu aku rasa juga khotbahnya ya bagus gitu kan ya. Iya, iya. Dan Tuhan juga bekerja buat mereka. Nah, Mm, apa sih bang yang membuat 6 bulan kemudian abang jadi salah satu orang yang justru abang bilang ngapain sih lu ya? Nah itu mm. apa yang abang alami sebenarnya? Ya, kalau kita bicara secara teologis ya, aku menghayati itulah pengalaman anugerah, gitu ya. Waktu bicara anugerah itu kita nggak bisa setting kapan, bagaimana caranya, tetapi gimana secara apa ya Tuhan bekerja. Sorry, ini kok ada noise sedikit Ronnya? Kedengeran nggak? Oke, jadi kalau gue ngelihat em, pertobatan di situ aku jadi sadar ya. Jadi sadar karena sekarang juga banyak kesempatan pelayanan KKR, pelayanan untuk membawa orang muda kenal Tuhan Yesus. Aku jadi sadar bahwa yang namanya pertobatan anugerah Allah itu sungguh-sungguh anugerah Allah, bukan usaha kita, bukan timing yang kita cipta-ciptakan, bukan suasana yang kita buat, tetapi ya perjumpaan pribadi ketika Roh Kudus bekerja, bagian kita hamba Tuhan beritakan dengan setia. Dan Tuhan akan mengubahkan hati orang, karena bukan kita yang bisa mengubah hidup orang. Saya lihatnya sih begitu. Itu memang waktunya Tuhan Sorry sendiri. Ron, agak noise sedikit dari device-mu mungkin. Agak kecil suaranya. Oke, oke. Nah, ini udah enakan. Oke. Nah, Waktu sekarang udah abang, clear oke nih saya dengar harusnya. ya. Good. Waktu abang tadi cerita tentang apa namanya anugerah begitu kan ya. Mm-mm. eh gue jadi ingat begini, maksudnya dulu pun juga Mm-mm. gue sama nih, berasal Latar belakang kita mirip-mirip ya. dari ya mirip dari gereja tradisional. Lahir baru itu kan kalau kita bisa simpulkan di Alkitab ya, apa yang kita alami kan namanya lahir baru gitu Uma ya. Iya. Pertemuan pertama bertemu dengan Kristus, gue masih ingat. Gue tuh justru bertobat bukan di ibadah, bukan di camp, tapi gue di tepi pantai. Oh, oke. Ketika gue punya masalah dan apa namanya, dan ada seorang teman yang eh, ngomong sama sama ke aku, Ron, jawabanmu itu Tuhan Yesus. Wow. Sesimpel itu dia cuma ngomong, Ron, jawaban terhadap masalahmu itu Tuhan Yesus begitu ya. Dan di Mm-mm. momen Mm-mm. itu gue masih ingat 12 Desember tahun 96, Wah, masih eh, ini. sore itu di pantai ya, karena gue tinggal di Pulau Bintan begitu ya. Sore Mm-mm. itu pertama kali tuh gue kenal Tuhan tuh. Jadi Mm. memang bukan karena eh, apa ya, maksudnya culture itu sudah membentuk kita Betul. dari kecil, tapi ketika anugerah itu datang, sepertinya tuh kayak Iya. ada apa ya Pak? Mungkin sesuatu yang dibukakan ya, Iya, begitu kayak ya. selubung itu disingkapkan sehingga terang semua tuh ngelihat yang ke belakang yang Iya, iya. culture yang kita udah jalanin ya. Iya, betul, betul. Jadi kayak ada sesuatu yang fresh lagi gitu kan, yang Betul. kalau aku bilang sampai hari ini tuh kita nggak bisa lupa tuh. Bener nggak Bang? Ini Abang udah Benar. tahun berapa bertobatnya? 30 Eh, tahun lalu. Tahun iya. 90. Nah, Bang, tapi em, aku jadinya pikir begini. Ini kan Mm. orang-orang yang seperti kita dari keluarga Kristen. Ya, Iya. kalau mungkin kita bisa bilang dulu orang-orang seperti kita ini kan yang dari, kalau di Indonesia kan orang-orang yang dari suku
Batak, Ambon, Ambon, Manado, Manado, ya. Gua Tionghoa sendiri beberapa ya. nyokap itu, ya Tionghoa berapa nyokap dari Toraja gitu kan ya. Ya, Toraja Manado campuran begitu. Nah itu kan ya kita kan memang udah Kristen dari dulu gitu bang ya. iya. Nah saya justru pengen bertanya begini, kira-kira em, fenomena Kristen KTP itu ya sampai hari ini ada nggak di gereja-gereja Injili? Kalau menurut dari pelayanan Begitu abang di ya. mahasiswa kan ini eh, Hmm, aku hmm. pikir gini ya orang-orang yang datang dilayani di mahasiswa di perkantas kemungkinan yang ikut perkantas itu kan kebanyakan yang memang udah Kristen nggak bang? Ya, Betul nggak sih? betul. Hmm, hmm. Nah waktu di perkantas sendiri abang nemuin nggak sekarang Hmm, orang-orang yang memang dari gereja Kristen Injili bukan yang di era tradisi tradisional ya. ya. Tapi ini yang gereja-gereja ya seperti mungkin gereja gua ya yang gereja Hmm, Injili dan sebagainya. Eh, apakah fenomena Kristen KTP itu masih ada? hmm. Aku nggak bisa kasih gambaran secara data dan apa ya. Tapi aku ngeliat bahwa ya itu ada nominal Christians itu bagiku Mm-mm. banyak banyak dalam pengertian begini ya. Em, Nah, ini juga aku merasanya gini kali Ron ya. Kita harus menghayati bahwa seinjili-injilinya gereja kita atau gerakan kita, tetapi pemberitaan Injil harus terus disampaikan. Pertobatan Mm-mm. pribadi menjadi bagian yang perlu diingatkan, dibagikan, dan kesegaran rohani akan terjadi ketika hal itu ada. Nah, aku melihat di banyak gereja-gereja atau gerakan termasuk pengantas dengan konteks Injilinya, ketika merasa bahwa culture ini sudah cukup, Mm-mm. itu bahaya. Mm. Jadi akhirnya kehilangan greget bahwa ya sebenarnya sesuai dengan namanya gerakan Injili, maka Injil harus diberitakan. Berarti Mm-mm. juga kehidupan rohani yang harusnya dibangunkan dari kematian rohani menjadi Mm. kehidupan rohani itu harus disampaikan. Jadi memang kita nggak bisa mengukur ya ini sudah bertobat Mm-mm. atau tidak, itu urusan Allah sama mereka. Tetapi yang aku agak takut memang ketika gerakan-gerakan Injili merasa sudah cukup dengan semua tradisinya. Mm. Dan ini Mm. akhirnya mengulang apa yang ada pada gereja Mm. tradisi. Karena Mm. akhirnya menjadi sebuah tradisi baru lagi, sehingga aku ingat sih dalam beberapa kali mendengar ada parenting yang disampaikan tuh, aku Mm. bersyukur ya ada pembicara yang mengingatkan, ingat loh bahwa memberitakan Injil pertama-tama adalah kepada anak-anak kita. Mm. Karena banyak kali merasa kita di gereja Injili, setiap minggu kan pengkhotbah-pengkhotbah semua di remaja, di pemuda itu sudah memberitakan Injil. Tapi akhirnya banyak keluarga Kristen Injili sendiri kehilangan Mm. atau lupa untuk memberitakan Injil kepada anak-anak mereka karena Mm. realitanya anak-anak mereka pun orang berdosa begitu. Nah, bersyukurnya anugerah Tuhan luar biasa ya. Mm. Jadi kadang-kadang sesudah itu waktu mereka masuk ke kampus atau masuk ke sekolah bertemu dengan pelayanan seperti perkantas, mereka Mm. dilayani. Ya, beberapa saya lihat bahkan dari gereja Injil itu baru terima Yesus sungguh-sungguh di Mm. di kampus begitu. Jadi Mm. makanya itu kira-kira cara menjawabnya ya. Iya, iya bang. Aku kan ada di gereja sekarang ya, pelayanan di Iya. gereja ya. Justru aku pengen pengen dari pengalaman Bang Alex ya, aku pengen nanya kira-kira nih Bang ya untuk dalam konteks Mm-mm. gereja mungkin ya, atau mungkin bagi orang tua Kristen lah Mm. ya. Kita kan sekarang apa namanya yang orang yang menikah lalu punya anak gitu ya kan kita ini anaknya kan jadi anak orang Kristen. Iya. Ya, kalau dari pengalaman-pengalaman dari pengalaman Bang Alex atau pengalaman orang lain berarti kalau anak Mm. orang Kristen belum tentu tuh anaknya benar-benar Kristen. Cuma dia beragama Yes. Kristen. Yes. Betul kok Bang ya? Exactly. Hmm. Benar. Nah, apa yang harus misalnya gini, apa yang harus dilakukan oleh gereja, apa Mm. yang harus dilakukan oleh orang tua mungkin ya, orang tua supaya fenomena orang Kristen KTP nih Mm. ya, ini nggak terus terjadi. Maksud Mm. gue begini, em, di gereja-gereja asal gereja tradisional
itu kan bisa apa ya, tradisi fenomena orang Kristen KTP itu kayaknya tuh melekat di sana kan namanya. Iya. Bener-bener kayaknya tidak ada perubahan ya, maksudnya yang memang tidak dimuridkan banyak. Lalu kemudian juga mungkin ambil contoh lah yang sederhana lah ya, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dosa dipelihara gitu. Ya bahkan bukan hanya itu, tidak bertemu dengan tidak betul-betul menjadikan Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi betul-betul agama doang nih. Nah, Iya. gue punya kekhawatiran adalah kalau sekarang, kalau dulu orang Kristen, orang tua Kristen lalu punya anak Kristen, kita bisa jadi orang Kristen KTP. Sekarang kan mungkin bisa juga begitu ya. Oh Nah bisa, apa bisa ya banget. yang Boleh harus nggak gue dilakukan tambah supaya satu fenomena, Ron? Jadi sebenarnya ada ya. fenomena mungkin yang kita lihat banyak di gereja tradisi, dibilangnya Kristen tanpa pertobatan, tanpa perubahan hidup. Ya. Nah, tetapi sekarang pun dengan mungkin aku pakai tadi ya pengalamanku, walaupun tidak generalisasi, tapi ternyata pengalamanku aku berubah loh. Aku berubah, tapi ternyata berubah karena culture. Jadi sekarang nih banyak nih anak-anak yang kalau dibilang nggak ada perubahan hidup, nggak juga. Baik sebelum makan berdoa, hari Minggu datang ibadah. Tetapi ketika dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka perubahan yang dia lakukan itu hanyalah dibentuk oleh culture, bukan karena Yesus hidup dalam hatinya lalu keluar begitu. Jadi ada dua cara melihat ya. Makanya persis seperti perumpamaan anak yang hilang, yang bungsu itu tanpa perubahan hidup. Tapi abangnya hidupnya berubah tuh. Bahkan taati semua aturan, tapi menaati aturan demi apa? Demi pride. Aku bangga loh, aku nih Kristen yang berpuasa sehari berapa kali, seminggu berapa kali. Tapi akhirnya aku melihat begini ya, nah, kita nggak lagi mengkotakkan ini gereja apa, tetapi aku pikir semua gereja harus tanda kutip memberitakan Injil. Jadi sebelum kita juga bicara Injil itu kabar baik bagi dunia, tapi ingatlah di dalam gereja juga apakah Injil sudah diberitakan. Lalu yang kedua, yang penting, ini sebenarnya nggak terpisahkan kayak koin dua mata ya, bahwa kalau penginjilan itu atau pertobatan itu adalah anugerah Allah. Kalau pertobatan itu adalah anugerah Allah dan pertobatan itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, maka bagian kita, bagian gereja adalah memberitakan Injil, tapi juga berdoa. Jadi meminta, benar-benar meminta kepada Tuhan supaya generasi kita di gereja mengenal Tuhan, lalu meminta dengan sangat kepada Tuhan supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi begitu. Nah, saya melihat gerakan ini yang sebenarnya menjadi ciri khas dari gereja maupun gerakan Injili. Dua hal itu, pertama adalah kita harus memberitakan Injil, yang kedua kita berdoa. Nah, saya nggak tahu nih ya, yang saya lihat nih kayaknya mungkin bagian doanya nih mesti kita semangati lagi ya. Berdoa untuk pertobatan, berdoa minta jiwa-jiwa, begitu ya. Dan itu juga yang harusnya terjadi di setiap keluarga, minta kepada Tuhan supaya anak kita kenal Tuhan. Itu kan jadi akhirnya gini, pekerjaan Tuhan kita doa, minta Tuhan bekerja. Tapi bagian kita terus beritakan Injil. Aku lihat sih begitu, Ron. Iya, ini sebelum gue lanjut lagi dengan pertanyaan gue, teman-teman yang pengen nanya dengan Bang Alex ya, mungkin tadi boleh tanya tentang gimana tadi pertobatan Bang Alex ya, atau tadi yang kita akhirnya bicara soal masalah Kristen tanpa pertobatan gitu ya. Teman-teman yang mau tanya boleh, ya silakan boleh bertanya begitu ya, untuk kita bisa explore tema ini, perubahan hidup ini dengan lebih baik lagi ya. Nah, Bang, justru aku jadi kepikiran jadi sebenarnya kita mungkin harus ngelihatnya begini ya, bukan hanya soal nih anak jadi pembinaan dalam gereja. Gue bisa bilang mungkin teman-teman remaja, teman-teman pembina remaja, teman-teman pembina pemuda mungkin ya. Jadi programnya itu memang harus lebih tajam. Bukan hanya soal membuat anak pemuda remaja ini jadi baik, tapi supaya anak pemuda remaja ini ketemu dengan Tuhan begitu Bang ya, kira-kira ya. Harusnya begitu ya. Jadi apa ya, jangan sampai akhirnya kita
ya kita berasumsi, kadang-kadang banyak asumsi sih yang muncul ya. Kita lihat anaknya baik, anaknya manis, orang tuanya Mm, baik, pasti anaknya baik gitu. Pasti dia udah terima mm, Yesus. Maksudnya, saya tetap menghayati bahwa orang muda yang kaya misalnya, contoh di Alkitab, orang muda yang hidupnya baik-baik aja, semua terpenuhi, tapi Tuhan bilang kalau lihat mana jual hartamu. Di situ akan kelihatan sebenarnya siapa mm, yang terpenting dalam hidupnya. Jadi saya melihat pentingnya mungkin untuk kita gereja mengkhotbahkan, memperkenalkan Kristus yang adalah yang terutama dibanding mm, segalanya. Karena dunia sangat banyak menawarkan berhala bagi kita saat ini yang Yesus jadi hilang pamor gitu. Ngapain percaya Yesus? mm, Gue lebih santai kok, dengan punya duit gue aman, gue tenang gitu. mm. Jadi kalau boleh tanya Bang, sebenarnya tanda ya kalau kita kan nggak boleh Hmm, menghakimi nih orang ini iya. belum bertobat atau Hmm, udah ketemu Tuhan atau belum begitu ya. Atau jadi orang Kristen nominal, orang Kristen KTP begitu. hmm, hmm. Tapi ada nggak Bang? Misalnya kalau dari Abang sendiri, tanda-tanda orang yang mengalami pertobatan sejati itu apa sih? Nah, ini memang kalau lihat bahwa ya lihat aja tanda yang ada di Alkitab sebenarnya bahwa ketika itu ada pertumbuhan rohani dan Hmm. pertumbuhan rohani itu akan berdampak dalam relasi dengan Allah dan sesama kan? Karena Hmm. pertumbuhan rohani itu sebenarnya secara sangat sederhana adalah menjadi seperti Kristus. Jadi kalau kita tanya dia udah kenal Tuhan belum, udah bertumbuh belum? Hmm. Eh, kita ukurannya apa? Dia makin seperti Kristus nggak dalam pikiran, Hmm. perkataan, perbuatan, dan sebenarnya itu kan a lifelong journey. Jadi Hmm. sebuah perjalanan seumur hidup. Nah, Hmm. nggak tahu nih, saya lihat ada teman yang nanya soal kayaknya kalau kita bilang terima Yesus secara pribadi jadi inklusif, apa kesannya kayak eksklusif begitu ya. Hmm. Kalau saya melihat, kalau benar kita terima Yesus, kita mengalami pertobatan pribadi, kita bergerak menuju ke hidup yang serupa dengan Hmm. Kristus, maka pasti aspek sosial akan nyata. Jadi saya jujur aja tidak Hmm. takut memperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, seolah-olah itu mematahkan nanti dia cuma peduli sama keselamatan pribadinya, nggak peduli sama Hmm. lingkungan sosialnya. Bukan, Hmm. nggak seperti itu. Harusnya kalau dia mengalami perubahan hidup, maka dampaknya tuh ada. Karena Hmm. Yesus sendiri kan mengatakan begitu ya, bahwa apapun Hmm. yang kau lakukan bagi salah seorang dari mereka, kau melakukannya buat aku. Jadi sebenarnya Hmm. kehidupan orang yang bertumbuh makin serupa Kristus, makin nggak Hmm. hidup buat dirinya sendiri. Harusnya makin hidup buat Hmm. Tuhan dan Hmm. sesama sih. Kalau aku lihatnya gitu. Hmm. Hmm. Jadi justru tanda-tanda perubahan yang ada di dalam diri itu harusnya bisa dilihat oleh orang lain gitu Bang ya. Iya, iya. Ya. Tanda-tandanya nampak lah. Hmm. Nah, ini ada yang tanya nih Bang. Iya. Dari Deborah Woriasi ya. Ini mau tanya Bang, Mm-mm. beberapa gereja tradisional termasuk gereja saya hanya fokus dengan ibadah rutin, tapi kurang menghubungkan firman dengan kehidupan sehari-hari. Christian worldview-nya Mm-mm. tidak dibagikan kepada jemaat. Jadi ini kira-kira pertanyaannya, Mm. nah ini susah juga nih Bang ya, kalau maksudku kalau memang Iya. kita tuh ada di gereja yang memang begitu gitu ya, ya tadi tidak firmannya hanya kurang menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, ibadah menjadi ritual, Christian worldview-nya juga tidak dibagikan, atau mungkin jangan-jangan juga pelayanan ibadah khotbah tidak relevan. Iya. Nah, andai kata kita berada di gereja seperti itu ya Bang, Mm. Mm. apa yang harus kita lakukan? Ini kan kadang-kadang suka begitu ya, Iya. orang satu sisi kayaknya, sorry nih ya, kayaknya kita kadang-kadang suka nyalain gereja begitu. Betul. Apa Aku yang harus kita pribadi lakukan? aku pribadi meyakini dan akhirnya menghidupi juga prinsip ini bahwa gereja Tuhan tentunya akan lebih senang kalau kita berkontribusi daripada kita hanya mengkritisi. Jadi Mm-mm. mungkin kontribusi kita sangat-sangat sederhana, paling sederhana mungkin ya berdoa. Kita sungguh-sungguh doakan Mm-mm. hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, supaya itu Mm-mm. bukan cuma sekadar ritualistik gitu. Jadi maksudnya Mm-mm. tidak ada gereja yang sempurna, itu harus kita sadari juga. Karena tidak ada Mm-mm. gereja yang sempurna, bukan berarti kita tidak berjuang untuk membawa gereja kepada pertumbuhan dan kehidupan yang lebih baik.
Tapi kontribusi yang lain, saya pikir ketika kita misalnya mengajar di sekolah minggu, terlibat melayani remaja, kita membentuk generasi ini untuk punya hal-hal yang tadi kita bilang gereja kita nggak punya gitu. Dia nggak punya Christian worldview, dia nggak punya ini. Nah, pertanyaannya seringkali yang saya suka tanyakan juga kepada beberapa teman yang mengkritisi gereja, saya bilang saya sangat bersyukur dengan kekritisanmu. Karena itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang kritis itu dia concern sama gerejanya kan. Jadi saya pikir, but next you need to move forward. Bukan cuma kritisi, tapi mari pikirkan kontribusi. Sehingga saya bilang, saya tantang, kamu cuma pengunjung gereja, jangan-jangan kamu nggak ngajar sekolah minggu, nggak terlibat, tapi susah bang. Nah kalau susah, ayo beri diri gitu kan. Kalau kita mau gereja kita mengalami perubahan, soalnya gini, kalau kita pindah gereja juga, mungkin di sana firmannya bagus, organisasinya yang nggak bener. Di sini saking bagusnya organisasinya, firmannya kayak biasa-biasa aja. Jadi kadang-kadang saya pikir buat orang-orang yang terus nyari-nyari gereja yang baik, yang bagus, akhirnya pertanyaannya adalah kamu harus stick untuk melihat di mana kamu hadir dan apa yang kamu bisa berikan sebagai kontribusi. Jadi justru mungkin kalau aku jadi berpikir begini ya Bang ya, waktu kita waktu mungkin kita berpikir seperti saudari Deborah begini ya, justru mungkin jangan-jangan itu Tuhan menaruh satu kegelisahan di hati kita yang menjadi kegelisahan Tuhan juga, benar nggak Bang? Betul. Ya? Jadi kadang-kadang Tuhan berikan kegelisahan bukan untuk supaya orang lain menjawabnya, tapi kita yang disuruh terlibat menjawab ya. Jangan-jangan itu God's calling buat Deborah. Iya, iya. Makanya saya bilang tadi ya, jangan kritis itu adalah berkat juga karena kamu dikasih beban. Karena kalau kamu nggak punya beban, boro-boro kritisin. Mau khotbahnya kayak apa, bodo amat kan. Tapi waktu kita lihat, kok khotbahnya begini, kok kayaknya firmannya begini, kok lagunya dinyanyikan tidak dengan tepat atau apa. Nah, sebenarnya itu menolong kita untuk, jangan-jangan Tuhan udah kasih karunia, yuk terlibat di tim musiknya, yuk terlibat di tim apanya gitu. Ya, gue masih inget tuh Bang ya, dulu waktu gue SMA, kelas 1 juga kenal Tuhan gitu kan ya. Yang gue tahu adalah kehausan di hati itu membuat gue tuh rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, dan lalu gue juga rindu punya satu kerinduan yang mengajak orang lain untuk mengalami apa yang gue alami begitu ya. Betul. Gue masih ingat nih teman-teman, for your information, sebenarnya asal gereja gue tuh sama dengan Bang Alex ya. Bang Alex masih tetap ada di gereja itu ya. Ini luar biasa nih teman-teman, perlu tahu. Bang Alex masih ada di gereja itu dan gembalanya itu adalah gembala waktu gue kecil. Oke. Ya. Bener ya Bang ya? Bener. Sayang sekali Pak Pendeta kita nggak dengerin lu. Lu berhutang lo banyak sama Bapak. Iya. Itu Om Simon itu luar biasa membimbing keluarga gua dulu ya. Tapi waktu gua juga Tuhan ubah, gue nggak keluar gereja itu. Beberapa teman gue ada yang keluar, gue tetap di gereja gue. Dan waktu itu gereja kita kan nggak ada persekutuan doa ya Bang. Betul. Gue masih ingat, gue panggil teman-teman pemuda 3-4 orang waktu itu, hari Rabu gue masih ingat. Gue ajak teman-teman pakai gitar, kita di gereja, kita bikin persekutuan doa. Wow. Wah, masih SMA tuh ya? SMA Bang, SMA. Dan itu nggak ada dilakukan. Dan ya teman-teman jemaat cuma tahu kita tuh anak gereja banget. Iya, mainnya di gereja gitu terus ya. Iya, dan itu luar biasanya ya Bang, setelah kita ngalamin perubahan itu ya, gua sama beberapa teman gua itu ya, kita tuh kemudian dalam tanda kutip kita mau ngapain ya kita ada pelayanan di Tunas, bukan Tunas aja, Teruna ya. PT dan GP ya Bang, PT GP ya. Nah teman-teman yang latar belakangnya ini tahulah PT GP itu apa. Gue sampai waktu itu masih inget, sampai akhirnya kita itu nggak cukup hanya pelayanan di pemuda, kita tuh sampai hari Minggu relain diri bangun pagi jam 7 kita jadi guru sekolah minggu. Waktu itu benar. Ya itu kalau Abang cerita bahwa ya kalau kita di gereja yang seperti itu, ya teman-teman kalau boleh tahu ya teman-teman, di gereja tempat gua dulu besarkan, bayangin kita vokal grup aja bisa minum bir begitu ya, dikasih ini nih ada minuman bir begitu ya.
Tapi waktu Tuhan mengubah ya kita tetap di gereja yang seperti itu ngajak Ya, teman-teman mengalami perubahan itu kayak benar. Jadi begitu. apa ya? Kerinduan paling dalam memang waktu kita bertobat, kita kenal Tuhan, salah satunya adalah supaya orang lain juga boleh datang dan kenal Tuhan sih. Dan mungkin Hmm, waktu itu gue juga muncul ya kerinduan untuk keluarga, mulai mulai setia tuh doain keluarga dari kelas 1 SMA karena tahu bahwa Tuhan aku udah ngalamin nih perubahan walaupun memang masih berubah terus ya jatuh bangun hmm, tapi hmm, merindukan tuh bahwa hmm, keluarga gue juga ini kenal Tuhan sungguh-sungguh apa tidak gitu hmm, dan hmm, bersyukur ya hmm, itu cara Tuhan dengar dan Tuhan jawab dalam waktunya ya. hmm. Ini ada yang tanya lagi, Bang, kalau apa namanya? eh Kalau mau perubahan dari Adianto nih, kalau mau perubahan makanya masuk dalam sistem. Nah, Nah jangan beliau ini majelis tanggung-tanggung. ini beliau majelis saya salut banget sama Mas Adi ini dia memberi dirinya luar biasa untuk gerejanya. Iya, nah kalau bisa masuk majelis sinode, masuk di klasis. Jadi kalau mau Ah ya. bersuara kritis, didengar sama jemaat-jemaat yang lebih luas. Ini mungkin juga jadi, nah kalau Bang Alex kita sering gimana nih? Terutama kita-kita yang anak muda ya, kadang-kadang mungkin kritik majelis gitu ya. Tapi waktu ditanya jadi majelis nggak mau ya Bang? Nggak mau. Itu masalah ya. Memang ini ya panggilan ya. Saya pikir juga itu panggilan dan memang di beberapa gereja masih ada pergumulan antara jadi majelis itu prestis. Mm-mm. Wah, harus ada nih jadi prestis. Nah, saya pikir kita makin butuh juga majelis-majelis yang mengerti panggilan Tuhan, mengerti ngapain saya ada di sana. Dan kayak Mas Adi ini, saya pikir salah satu adik saya yang sangat memahami kenapa dia hadir dan bagaimana memberi dampak. Mm. Jadi, jangan cuma omong doang sih. Ya, Mm-mm. mungkin nggak semua harus jadi majelis juga kan. Memang ada yang bisa Mm-mm. jadi majelis, tetapi saya pikir kesempatan berkontribusi dan kalau kita punya kesempatan, karena majelis itu kan kontribusinya pasti lebih luas karena ada dalam Mm-mm. struktur ya. Nah, ya beri Mm-mm. diri gitu. Mm-mm. Saya pikir sih seperti itu ya. Iya, jadi kalau memang Tuhan mengubah hati kita, tentu Mm-mm. panggilan Tuhan itu akan menolong kita untuk melakukan sesuatu ya Bang ya. Jadi nggak Iya, bisa tadi seperti Abang bilang, nggak bisa hanya untuk hidup diri sendiri begitu ya. Ya mulai benar. dari gereja sendiri. Kadang-kadang gue juga lihat ya ada orang-orang yang ya Tuhan sebenarnya Tuhan sudah taruh kegelisahan itu, tapi kemudian akhirnya menyerah. Ya Iya, kalau iya, memang iya, iya. itu jalan Tuhan ya kita nggak ngerti ya. Tapi kalau pilihan lain yang gue rasa kita harus gemakan adalah kalau Tuhan sudah mengubah diri kita, tentu perubahan itu harus Mhm. dirasakan oleh gereja atau mungkin keluarga di mana kita berada, bener Bang ya? Betul. Mm-mm. Jangan buru-buru apa-apa, kecewa, mundur, lalu kemudian malas ke gereja atau akar pahit. Kadang-kadang yang aku lihat sedihnya begitu ya. Karena memang kan gereja nggak ada yang sempurna juga. Jadi ngeliat Betul. semua majelisnya munafik gitu. Terus gimana kalau semua majelisnya munafik itu kan cara kadang-kadang menilai semua orang di gereja itu sama aja. Terus akhirnya nggak mau ke gereja, nggak memberi diri terlibat. Nah itu kan sedih ya. Sebenarnya bukan seperti itu seharusnya hidup beriman kita. Kalau gue ke situ, gue lagi jadi pikir begini nih Bang Alex. Sebenarnya kalau kita berpikir begitu, sebenarnya di dalam diri kita itu sudah ada perubahan belum ya? Yang Tuhan kerjakan. Benar. Benar nggak Bang ya? Kalau Nah, kita maksudnya, aku ngelihatnya kadang-kadang gitu, Ron. Sekarang ini ya, walaupun ini sekali lagi kita tidak bisa menghakimi, tetapi untuk orang-orang yang dibesarkan dalam tradisi gereja Injili, banyak sekali yang, bukan banyak sekali lah, ada orang-orang tertentu yang kayaknya begitu pasif dengan hidup yang katanya sudah berubah. mm-mm, Jadi ya tidak mau terlibat, tidak memberi diri, tidak ikut berpikir gitu. mm-mm, Nah, gue ingat selalu ada kutipan dari J.I. Packer. Dia bilang begini, orang yang knowing God, orang yang kenal Tuhan, maka dia kasih 4 ciri. Nah, salah satunya mm-mm, adalah dia punya great energy for God, dia punya great thought for God, dia punya great mm-mm, great thought, great energy. Satu lagi aku lupa, yang satunya great contentment. Jadi kepuasan terbesarnya di mm-mm, dalam Tuhan. Jadi kadang gue pikir gitu, kalau mm-mm, benar memang kita kenal Tuhan dan pengenalan itu mengubahkan, maka kita tuh mm-mm, punya energi yang besar. Nah, itu yang kayak lu cerita tadi, lu kumpulin mm-mm, orang, terus berpikirnya mulai mm-mm, luas gitu, bukan buat diri gue aja. Nah, mm-mm, ini yang gue mau challenge mm-mm, teman-teman yang mungkin mendengar juga ya, bahwa eh,
ya buktikan pertobatan kita, kalau gue mau pakai istilah itu ya, supaya benar-benar pertobatan kita seirama dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri kerjakan gitu. Justru kalau kita kemudian mengalami kesulitan, mengalami tantangan, meneteskan air mata, itu justru kita sudah berjalan di jalannya Kristus, bukan? Iya, betul. Iya, Bang. Kadang-kadang kita maunya empang ya, enak dan gampang. Nggak ada yang seperti itu. Gue suka tuh apa empang apa enak dan gampang. Enak dan gampang. Jadi tadi dari Kekristenan yang orang empang. pindah jadi orang Kristen empang ya, Bang. Empang, ya. Ke gereja tuh cuman kayak nonton entertain gitu ya. Terus hari ini kita pulang. Tadi filmnya bagus deh. Nanti, tadi pendetanya bagus deh. Tadi lagunya enak deh. So what gitu loh. Maksudnya we need to move forward lah. Iya. Ya, ini thank you Bang Alex untuk ngobrol-ngobrolnya Sama-sama, Ron. malam hari ini ya. Saya justru pengennya kenapa ada seri tentang perubahan hidup ini ya, karena gue yakin banget kalau orang bertemu dengan Tuhan, ya itu seperti satu momentum kayak dalam air yang tenang, Tuhan lempar satu batu begitu ya Bang. Tapi gelombangnya itu pasti berasa kan gitu ya. Dan itu yang gue percaya teman-teman, kenapa juga gue undang Bang Alex, karena gue yakin teman-teman akan ada, kita perlu mikirin teman-teman 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lain, who is the next Alex Nanlohi. Iya ya, kita nggak bakal hidup selamanya ya. Betul. Kita mesti nyiapin orang, terus tolong mereka, benar. Pemulihan penting, Ron. Gue selalu merasa usia gue berhenti 28, tapi tahun depan gue udah 40 nih Bang. Ya itu kesempatannya untuk boleh terus berkarya sih. Never too old for Jesus. Ya Bang Alex, ada closing statement mungkin Bang Alex, kita akan segera selesai. Ada closing statement untuk teman-teman yang malam hari ini juga mendengarkan kita, atau buat teman-teman yang nanti mungkin bisa mendengarkan rekaman kita, apa yang Bang Alex ingin katakan untuk closing statement terhadap perubahan hidup, Bang? Iya, saya cuma mau ingatkan bahwa meskipun semuanya kamu punya, ini persis kayak Yesus bilang ya, aku makin menyadari karena aku ngalamin kali ya, bahwa meskipun kamu memperoleh semua dunia ini, tapi kalau kamu tidak kenal Yesus, nggak ada artinya. Jadi masa muda sebenarnya masa dimana kita merasa kayak saya punya semua, saya sudah dapat semua. Tapi kiranya teman-teman sungguh-sungguh boleh kenal Yesus, dan perubahan yang dihasilkan dari hidup yang mengenal Tuhan itu biarlah jadi dampak besar bagi banyak orang. Thank you. Oke, thank you Bang Alex. Bang, kita boleh tutup dalam doa ya Bang ya. Saya minta Bang Alex deh mendoakan kita semua, dan apa ya Bang, gue rindu memang tetap gereja tetap jadi tempat di mana orang-orang itu bisa mengalami perubahan hidup gitu kan ya. Saya yakin percaya gereja apapun, mau gereja Injili, mau gereja teman-teman yang dari gereja yang soalnya kita berdua ini bukan dari gereja yang dalam tanda kutip betul-betul gimana, tapi kita dari gereja tradisional dan kita bertobat di gereja tradisional Bang ya. Iya, kita bertobatnya waktu ada di gereja. Betul, iya. Yuk Bang Alex bisa berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan sharing malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi karena anugerah-Mu lah kami boleh kenal Engkau dan mengalami perubahan hidup, dan melalui hidup yang diubahkan kami bersyukur. Kami pun Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, apa yang hamba saksikan, yang hamba alami, hamba percaya juga Tuhan sedang terus berkarya di dalam hidup setiap teman-teman yang mendengar. Terima kasih karena Engkau Allah yang memberikan pertobatan itu. Karena itu kami memohon Tuhan, berikanlah hujan pertobatan itu terjadi di generasi ini, agar sungguh-sungguh banyak anak muda yang kenal Tuhan dan hidupnya diubahkan dan membawa generasi ini memuliakan Tuhan. Terima kasih juga untuk Koroni yang punya beban besar melayani generasi ini. Tuhan terus berkati dia dalam pelayanannya di mana saja, termasuk di gereja, dan berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh hamba-hamba Tuhan yang ada di sana maupun di lembaga-lembaga Kristen benar-benar menangkap dengan jelas pentingnya pemberitaan Injil dilakukan, dan juga doa
untuk memohon kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang memberikan dan mengaruniakan pertobatan. Kami sekali lagi bersyukur buat malam hari ini dan berterima kasih biarlah semua yang mendengar baik sekarang, live ataupun nanti akan mendapat berkat dan juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih Bang Alex, Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman Thank you, semuanya. Ron. Ya. Tuhan berkati. Sampai Terima ketemu. kasih. Ya.